Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bab berikutnya daripada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, babul ja'alah wal ijarah. Bab al-ja'alah dan al-ijarah. Dua permasalahan dijadikan satu oleh Syekh karena kemiripan hukum-hukum yang ada padanya. Meskipun ada beberapa perbedaan antara keduanya yang nanti akan disebutkan oleh Syekh dalam kalimat wal ja'alah ausa' minal ijarah, bahwasanya ja'alah itu lebih luas dibandingkan ijarah. Artinya setiap perkara ijarah bisa dijadikan ja'alah, tetapi tidak sebaliknya. Nanti akan ada penjelasan rincinya. Al-ja'alah bisa dibaca dengan difathahkan jimnya ja'alah begitu. Bisa pula dengan didomahkan ju'alah, juga bisa di kasroh. Jadi dalam pembacaannya di situ jim bisa dibaca dari 3 macam harokat. Tasrisul jim istilahnya. Ya. Al-ja'alah atau al-ji'alah atau al-ju'alah. Mananya sama. Dan al-ja'alah ini terambil dari kata al-ju'al, yang artinya adalah sesuatu imbalan yang diberikan oleh seseorang secara sukarela disebabkan karena orang lain melakukan satu perkara yang dikerjakannya atas permintaan dirinya. Ini kalau dalam bahasa kita ja'alah ini adalah sayembara, mirip dengan sayembara. Sedangkan ijarah, ma'ruf, ijarah ini sewa menyewa, rental, menyewa jasa atau menyewa manfaat. Baik, kemudian penulis mendefinisikan daripada dua masalah tersebut, ja'alah dan ijarah. Wahuma, dan keduanya adalah ja'lu malin ma'lumin liman ya'malalahu amalan ma'luman. Ini definisi daripada al-ja'alah dan al-ijarah. Ja'lu malin ma'lumin, menyediakan, menjadikan, ya ja'lu itu menjadikan, tapi artinya di sini menyediakan harta tertentu, yakni upah tertentu. Baik ju'alah ataupun ijarah sama, yakni menyediakan upah tertentu dengan nominal yang pasti, nominal tertentu. Liman ya'malalahu amalan ma'luman, bagi siapa saja yang
melakukan pekerjaan yang tertentu pula. Yang diketahui. Pekerjaan yang diketahui. Sampai di sini maka ja'alah dan ijarah masuk. Hanya untuk ja'alah jadinya kurang lengkap kalau hanya sampai di sini. Sehingga saya memberikan tambahan au majhulan fil ja'alah wa ma'luman fil ijarah. Atau majhulan, yakni amalan majhulan. Bukan mal majhul, bukan, tetapi amalan majhulan. Pekerjaan yang majhul. Fil ja'alah ini khusus pada ja'alah. Ya, pekerjaan yang majhul, yang tidak diketahui. Tidak diketahui secara pasti apakah dimampui ataukah tidaknya, berapa masanya. Ya. Tidak diketahui karena sayembara. Barang siapa bisa menyelam ke Samudra Atlantik, kemudian mendapatkan mutiara. Nah, ini kan sesuatu amalan yang tidak bisa diketahui. Bisa tidak, ketemu apa enggak, ada di sana mutiara apa tidak, enggak tahu. Maka dia akan mendapatkan 1 triliun, misalnya. Ini namanya apa? Ja'alah. Ini namanya adalah ja'alah. Kenapa pekerjaannya majhul? Entah bisa, entah tidak. Orangnya pun juga majhul, siapa saja boleh ikut sayembara tersebut. Siapa saja. Waktunya juga majhul. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataukah 1 hari, 2 hari. Mungkin dalam waktu 1 hari, 2 hari ada yang menyelam, dapatnya sudah, dia dapat imbalan tersebut. Mendapatkan mal ma'lum. Dari harta yang telah disediakan tadi, dia yang mengambilnya karena dia yang menang dalam sayembara. Wa ma'luman fil ijarah, dan ma'lum pada al-ijarah. Untuk al-ijarah maka harus pekerjaannya itu ma'lum, harus jelas. Menyewa orang untuk membangun rumah, menyewa orang untuk membuat pagar, ya, misalnya, dan atau jasa, misalnya, atau kemanfaatan menyewakan rumah, dan misalnya. Ini sesuatu yang maklum, harganya ataupun nilainya juga maklum, artinya upahnya maklum, dan pekerjaannya juga maklum. Au manfaat fitimah, atau menjadi tanggungan, manfaat yang dalam tanggungan. Ini nanti juga akan ada penjelasan secara rincinya, insyaallah, atau contohnya. Jadi di sini baik al-ju'alah ataupun al-ijarah, kedua-duanya adalah perkara yang disyaratkan di dalam agama. Al-ju'alah misalnya terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kejadian Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di saat kemudian Nabi Yusuf menyembunyikan alat akarnya, ini suah, sejenis lantang atau misalnya gelas, yang dia masukkan ke dalam karung Bunyamin adiknya. Kemudian tentunya para pengawal-pengawalnya atau yang bertugas di situ kehilangan. Mereka kemudian bertanya, siapa yang mengambilnya? Apa yang kalian cari, misalnya kan ditanya sama saudara-saudara Yusuf itu. Maka mereka menyatakan, kami kehilangan suwa'ul malik. Kehilangan daripada alat untuk menakar milik sang raja. Nah kemudian dikatakan kepada siapa saja yang bisa mendapatkannya, maka dia akan mendapat imbalan sebanyak
himlu ba'ir, bahan makanan pokok yang dibawa oleh seekor onta. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'in. Dan siapa saja yang bisa datang membawakannya, nah ini tentunya menjadi sayembara. Maka baginya ini dia akan mendapatkan himlu ba'ir, bahan makan pokok sebanyak apa yang bisa dibawa oleh seekor onta secara penuh. Dan aku tanggung itu. Pastikan, dijamin. Maka ini merupakan dalil di dalam Al-Quran disyaratkannya al-ja'alah atau al-ji'al. Adapun di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terdapat di dalam Sahihain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasannya di situ diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama dengan sekelompok para sahabat singgah di satu perkampungan Arab ya. Kemudian mereka meminta hak dhiyafah karena mereka adalah musafir. Sepantasnya untuk kemudian mendapatkan hak sebagai orang yang singgah. Ternyata mereka enggan untuk menjamu sebagai tamu. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepala kabilahnya, kepala sukunya disengat serangga yang beracun, bengkak. Maka kemudian mereka pun mendatangi para sahabat tersebut. Yang di situ ada Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka menyatakan, Sayyiduna Ludik, ini kepala suku kami mendapat musibah, dientuk, disengat sama binatang berbisa. Al-indakum min rafin, apakah ada di antara kalian rombongan ini yang bisa meruqyah? Maka Abu Sa'id Al-Khudri, dan itu mungkin adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, menyatakan, iya, tentu saja di antara kami ada. Akan tetapi kami minta kepada kalian untuk mendapatkan hak dhiyafah sebagai musafirin, sedangkan kalian enggan. Maka demikian pula halnya kami dalam hal ini, kami juga enggan untuk membantu kalian meruqyah kepala suku kalian kecuali dengan jual. Kecuali dengan apa? Dengan jual. Dengan imbalan. Maka kemudian disepakati. Disiapkan imbalan. Kalau memang nanti benar bisa sembuh, maka akan diberi imbalan. Dengan sekelompok kambing. Bukan seekor kambing, sekelompok kambing. Qati'an minal ghanam. Sekelompok kambing. Maka Abu Sa'id Al-Khudri hanya sekedar membacakan pada tempat yang disengat tersebut surat Al-Fatihah. Seketika itu, rasa sakit yang luar biasa tadi lenyap dan kepala suku merasakan seolah-olah ada ikatan simpul-simpul yang lepas dari tempat yang disengat oleh binatang tersebut. Maka dengan itu mereka, para sahabat, berhak untuk mendapatkan sekelompok, segerombol daripada al-ghanam, kambing.
Akan tetapi mereka kemudian tidak serta-merta ya menyembelihnya dan kemudian memasaknya di situ. Mereka masih ragu terhadap hukum permasalahan tersebut. Mereka ingin menanyakannya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Apakah halal yang demikian ataukah tidak. Kemudian sampailah kepada Rasul, tiba di Madinah dan diceritakan semuanya kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW menyatakan, asabtum. Kalian telah benar. Apa yang kalian lakukan tepat. Yaksimu wadribu lima'akum sahman. Bagilah kambing-kambing tersebut dan buatkan untukku satu bagian bersama kalian untuk menguatkan dan mengokohkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pun bahkan akan dari situ karena memang halal. Wa tibillah azakumullah. Ju'alah ini termasuk daripada akad yang bersifat jaiz. Al-uqud al-jaizah. Telah lewat ya penjelasan tentang akad. Ada 3 macam. Dirujuk kembali di sana. Ada akad yang lazim, ada yang jaiz. Ada pula yang satu pihak lazim, satu pihak jaiz. Maka ju'alah ini adalah minal uqud al-jaizah. Karena sifatnya sayembara. Tidak saling mengikat. Ini nanti diantara perbedaan dengan ijarah. Kalau ijarah sifatnya mengikat. Kalau sudah terjadi kontrak, ya tidak bisa kemudian ditinggalkan dengan sepihak. Sudah terjadi kontrak, harus dijalankan. Pembatalan harus dari 2 belah pihak. Adapun sayembara, ju'alah seperti ini, maka bagi siapa yang mau terlibat silahkan dia akan mendapatkannya. Bagi yang tidak juga tidak ada masalah. Yang sudah melibatkan diri, misalnya saya daftar, misalnya dicatat oleh yang membuat sayembara. Oh ya, kamu bulan di bulan, ya, masuk dalam daftar, misalnya. Kemudian setelah itu, secara sepihak dia mengatakan, saya nggak jadi, nggak mampu saya. Ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada yang merugikan. Sehingga akad ju'ala ini adalah akdun jaizun. Masing-masing dari kedua belah pihak boleh untuk kemudian menggagalkannya atau istilahnya memutuskan akadnya sebelum mulai dalam amal. Tetapi kalau sudah mulai, artinya startnya sudah dimulai melakukan daripada sayembara tersebut, maka kalau yang memutus adalah dari pihak orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut, ya sudah, lepas begitu saja. Tetapi kalau yang memutuskan adalah dari pihak pembuat sayembara, maka di situ dia telah membuat orang susah payah. Maka dari sisi ini, wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama atau wallahu a'lam bishawab di sana dijelaskan dia ganti rugi terhadap orang-orang yang telah melakukannya. Karena dia telah membuat sayembara dan telah diikuti oleh orang-orang yang mendaftar kepada dia. Adanya ijab qabul tentunya ya ini. Ini nanti menjadi rukun. Dia mendaftarkan diri kepada si pembuat sayembara. Saya ikut. Jika dicatat. Dia sudah mengeluarkan harta misalnya. Melakukan apa yang telah disayembarakan. Tiba-tiba dibatalkan sayembara tidak jadi. Nah ini orang-orang telah melakukan hal-hal di mana dia melakukan disebabkan karena sayembara yang dia buat. Sedangkan sesuatu yang hendak diselesaikan itu tidak memungkinkan untuk terselesaikan karena dia batalkan. Sehingga
penyebab daripada kerugian adalah si fulan, si pembuat sayembara. Dari sisi ini, para ulama menyatakan dia mendapatkan, ini orang-orang yang melakukan sayembara tadi mendapatkan ujratul mithal, upah yang semisal dari apa yang dia usahakan tadi, terhadap apa yang dia kerjakan tadi. Itu kalau si pembuat sayembara yang membatalkan. Wallahu a'lam. Tentunya ini masih butuh kepada pembahasan lebih dalam terkait dengan masalah ini. Karena makna daripada akdun jaizun itu kan bebas untuk masing-masingnya mengundurkan diri dan membatalkan akad transaksi. Syarat-syarat daripada al-ju'alah, syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, amalan ataupun perbuatan ataupun sesuatu yang disayembarakan adalah yakni sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i, mubah. Siapa yang bisa membuatkan saya arak misalnya terbuat dari jagung misalnya, 1 liternya saya bayar sekian, maka yang seperti ini sayembara yang haram, membuat arak, membuat khamar. Siapa yang bisa membuatkan bagi saya alat musik, gendang misal, seperangkat alat musik yang terbuat dari pralon misal, ini ya contoh saja, saya akan siap bayar sekian. Ini ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka sayembara tersebut syaratnya harus sesuatu yang mubah. Kemudian syarat yang kedua, dilihat dari sisi imbalannya. Kalau tadi dari sisi objeknya, objek amalannya. Maka dari sisi imbalannya harus berupa nilai yang jelas. Nilai yang jelas, atau kalau itu adalah barang, barangnya juga yang jelas. Jenis dan kadarnya. Sehingga tidak bisa seseorang membuat sayembara yang nilainya tidak jelas, upahnya tidak jelas. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan mendapatkan hadiah dari saya. Hadiahnya apa? Tidak jelas. Maka ini bukan jualah. Jualah adalah sesuatu yang upahnya itu jelas. An yakunal ja'al atau jual malan ma'lum. Kemudian masih terkait dengan upah. Upah tersebut adalah upah yang bersifat zahiron makduron ala taslimi, mamlukan lil ja'il. Upahnya adalah sesuatu yang zahir, yang tampak, dan memungkinkan untuk diserah terimakan, dan sesuatu itu memang milik daripada si pembuat sayembara.
Jadi tidak mesti sayembaranya adalah upahnya adalah uang, tidak mesti begitu. Bisa saja upahnya adalah barang yang berharga. Tetapi harus zahir. Bukan kemudian mungkin dia memiliki misalnya burung, tapi burungnya terbang. Burungnya itu harga ratusan juta misalnya. Barang siapa yang bisa melakukan ini dan itu, maka burung saya itu milik kamu. Milik siapa saja yang bisa melakukannya. Nah, burungnya mana? Terbang. Tidak bisa. Ya. Yang seperti ini. Ghair makdur ala taslimi. Kemudian syarat berikutnya terkait dengan pekerjaan. Orang yang mengikuti sayembara tersebut, dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Selesai dan diserah terimakan. Diberikan kepada si pembuat sayembara. Nih, sudah sempurna sayembara yang Anda buat. Saya telah menyempurnakannya. Para ulama zaman dahulu mereka ada yang membuat sayembara kepada murid-muridnya. Barang siapa yang bisa membuat, yakni menulis kitab tafsir, maka dia berhak menikahi putri saya. Dan ada yang bisa. Kisahnya Ibnu Katsir rahimahullah. Gurunya membuat sayembara, Al-Mizzi rahimahullah. Ini 4 syarat ya. Ada 4 syarat yang dengannya ja'alah terpenuhi dan sah sebagai sayembara. Adapun rukun-rukunnya ada 4 juga. Yang pertama adalah al-aqidan. Al-aqidan. 2 orang yang melakukan transaksi. Yakni yang melakukan akad perjanjian. 2 pihak, bukan 2 orang ya. Karena kalau pihak orang-orang yang mengikuti tidak mesti hanya satu. Ya, ini 2 pihak yang melakukan perjanjian. Yakni al-ja'il dan al-amil. Ja'il si pembuat sayembara, al-amil orang yang melibatkan diri dalam sayembara. Yang kedua as-sighah. Sighah itu ijab qabul. Yakni siapa yang bisa untuk melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Ini ijab. Kemudian qabulnya mengatakan saya yang akan melakukannya. Mendaftarkan diri. Yang ketiga al-amal. Al-amal artinya adalah objek yang dikerjakan. Yang keempat al-ju'al. Upah yang disediakan.
Tayyib. Kemudian permasalahan berikutnya adalah fasqul ju'alah. Ini dengan apa kemudian ju'alah tersebut fasakh? Tidak jadi dan batal. Yang pertama dengan kematian salah satu dari dua belah pihak. Kematiannya orang yang mengikuti sayembara atau kematian dari si pembuat sayembara, maka otomatis terjadi fase batal perjanjian tersebut. Atau salah satu menjadi gila, batal juga. Kemudian yang kedua, fasqul amil lil ju'alah. yakni pembatalan dari pihak orang yang melibatkan diri dalam sayembara. Dia membatalkan diri, mengundurkan diri. Dan karena ini adalah minal uqud al-jaizah, maka bisa ya membatalkan dari satu pihak. Kemudian yang ketiga adalah fasqul ja'il. Fasqul ja'il. Pembatalan diri dari si pembuat sayembara ini dengan syarat qabla syuru' fil amal. Sebelum dimulainya hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu pembahasan secara ringkas terkait dengan al-ju'alah. Berikutnya nanti kita akan masuk kepada al-ijarah dan masih juga akan kembali kepada masalah ju'alah karena memang ini dijadikan satu oleh Syekh. Ya. Permasalahan ju'alah dengan ijarah ini dijadikan satu oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ini masih ada rincian penjelasan terkait dengan perbedaan antara ijarah dengan ju'alah. Baik, naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa